Beckham Putra. Pirza dengan sebuah crossing yang menuju pada Beckham. Adalah momentum dari Adam Alis pemirsa, Adam Alis menuju kepada itu. Malam yang membara di bawah langit Lampung baru saja usai, sebuah pertarungan yang bukan sekedar memperebutkan 3 poin, melainkan pembuktian harga diri di Stadion Sumpah Pemuda. Ketika Bayangkara FC dipaksa beradu tajam dengan Maung Bandung yang lapar, atmosfer berubah menjadi medan perang taktik yang menguras emosi. Persib Bandung bermain dengan penuh kerja keras. Bojan Hodak menginstruksikan agar anak asuhnya tak memberi napas bagi skuad Bayangkara untuk mengembangkan permainan. Duel panas terjadi di lini tengah antara Tom Hai dan Moussa, sedangkan lini serang Maung Bandung yang komandoi Ramon Tanque, Berguinho, dan Beckham Putra secara terengginas memborbardir pertahanan The Guardians. Namun, drama tidak berhenti di situ. Paul Munster yang sudah begitu hafal dengan kekuatan Persib memberikan pujian bagi skuad Bojan Hodak. Di balik pujian jujur, Paul Munster yang menyebut Persib sebagai kekuatan yang tak tertandingi. Di belahan laga lain, Borneo FC baru saja mengguncang singgasana klasmen lewat kemenangan kontroversial atas Persik Kediri yang memaksa Persib harus rela posisinya sempat tersalib. Simak cerita selengkapnya tentang perjuangan Maung Bandung yang berusaha mempertahankan singgasana demi menjadi penguasa liga yang ketiga kalinya secara beruntun. Pertandingan yang digelar di Stadion Sumpah Pemuda Lampung ini bukan sekedar laga biasa. Ini adalah duel dua kutub kekuatan. Bayangkara FC yang dikenal dengan kolektivitas permainannya harus berhadapan dengan Persib Bandung yang datang dengan ambisi besar untuk terus berada di jalur juara. Sejak peluit pertama dibunyikan, intensitas pertandingan langsung memuncak. Adu tajam di lini depan menjadi sorotan utama. Persib dengan lini serangnya yang eksplosif terus menekan jantung pertahanan Bayangkara. Sebaliknya, The Guardian tidak tinggal diam. Mereka mengandalkan transisi cepat yang seringkali merepotkan barisan pertahanan Maung Bandung. Setiap jengkal lapangan di Stadion Sumpah Pemuda seolah menjadi saksi betapa tingginya tensi pertandingan ini. Peluang demi peluang tercipta, namun solidnya pertahanan kedua tim membuat gol terasa begitu mahal. Laga ini benar-benar menyajikan hiburan kelas atas bagi para pecinta sepak bola tanah air. Tidak ada tim yang mau mengalah. Tackle-tackle keras hingga adu lari antara penyerang sayap menghiasi sepanjang 90 menit jalannya laga. Publik Lampung benar-benar disuguhi tontonan yang menguras adrenalin, di mana Bayangkara FC membuktikan bahwa mereka memiliki ketajaman yang setara untuk meladeni permainan terbuka dari anak asuh Bojan Hodak. Di balik panasnya persaingan di lapangan, tersalip sebuah pengakuan jujur dari sang juru taktik Bayangkara FC, Paul Munster. Meski timnya memiliki modal kepercayaan diri yang tinggi setelah serangkaian hasil positif, Munster secara terbuka mengakui bahwa Persib Bandung tetaplah tim terkuat di kompetisi saat ini. Pengakuan ini sebuah bentuk respek kepada Maung Bandung sebagai tim besar yang kaya akan sejarah prestasi. Munster menyadari bahwa kedalaman skuad Maung Bandung sangatlah merata. Baginya, melawan Persib berarti harus siap menghadapi tekanan konstan selama 90 menit. Persib adalah tim yang sangat terorganisir dengan materi pemain yang luar biasa di setiap lini, ungkap Munster dalam sesi wawancara. Munster juga memuji mentalitas pantang menyerah yang telah ia tanamkan pada skuad The Guardian. Pengakuan Munster ini sekaligus mendinginkan suasana di tengah panasnya laga yang baru saja usai. Di sisi lain, mata publik tertuju pada laga lainnya. Sebuah drama terjadi di pertandingan lain yang melibatkan Borneo FC dan Persik Kediri. Laga ini berakhir dengan kemenangan bagi Borneo FC. Namun, kemenangan tersebut menyisakan residu perdebatan yang panjang. Kontroversi demi kontroversi meledak di lapangan
mulai dari keputusan pelanggaran hingga penetapan offside yang dianggap merugikan salah satu pihak. Gol Borneo FC lahir dari asistensi Mariano Peralta yang dikonversi menjadi gol oleh Koldo Obieta pada menit ke-55. Tuan rumah Persik berharap mendapat penalti di sekitar menit ke-75 setelah tangan Juan Villa tampak menyentuh bola di kotak terlarang. Wasit Yudai Yamamoto dengan bantuan VAR memutuskan tak ada penalti. Yudai tampaknya menilai itu faktor pantulan bola yang tak sengaja mengincar tangan Villa. Seluruh awak Persib geram dan berupaya mendapat keadilan dari wasit asing tersebut. Keputusan sudah diambil, skor tetap 0-1. Dampaknya sangat luar biasa bagi konfigurasi papan atas klasmen. Sampai narasi ini ditulis, dengan tambahan 3 poin dari kemenangan penuh drama ini, Borneo FC berhasil menyalip posisi Persib Bandung. Papan klasmen kini memanas, persaingan di zona papan atas menjadi sangat ketat, di mana selisih poin antar tim semakin menipis. Persik Kediri yang merasa dirugikan harus menerima kenyataan pahit, sementara Borneo FC melaju kencang menuju puncak. Situasi ini memberikan tekanan tambahan bagi laga Bayangkara versus Persib. Persib yang mengetahui posisi mereka tersalip oleh Borneo FC terpaksa harus bermain lebih menyerang demi mengamankan poin agar tidak tertinggal jauh dalam perburuan gelar. Kontroversi di laga Borneo bukan sekedar drama di satu lapangan, melainkan efek domino yang mengubah peta persaingan seluruh liga. Setiap gol kini terasa seperti emas dan setiap keputusan wasit menjadi penentu nasib tim di akhir musim. Menyadari betapa tingginya tensi dan pentingnya laga antara Bayangkara FC dan Persib, otoritas Liga mengambil langkah tegas dengan menunjuk wasit asing sebagai pengadil. Muhammad Nazmi Nasaruddin, wasit berlisensi FIFA asal Malaysia, yang dikenal dengan ketegasannya, dipilih untuk menjaga agar laga ini tetap dalam koridor sportivitas. Namun, kehadiran wasit asing ini justru menambah bumbu drama tersendiri. Dikenal sebagai wasit galak, Nazmi tak segan-segan mengeluarkan kartu bagi siapapun yang berani melanggar aturan atau melakukan protes berlebihan. Hal ini terlihat jelas bagaimana Maklok dan kawan-kawan tampak ekstra hati-hati dalam melakukan komunikasi di lapangan. Bahkan, status beberapa pemain kunci Persib yang abu-abu atau diragukan tampil karena kondisi fisik menambah kerumitan bagi tim tamu di bawah kepemimpinan wasit yang sangat disiplin ini. Kehadiran pengadil dari luar negeri ini diharapkan mampu memberikan rasa adil, namun bagi para pemain ini adalah tantangan adaptasi. Mereka tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama untuk memengaruhi keputusan wasit. Di Stadion Sumpah Pemuda, setiap tiupan peluit dari wasit asal Malaysia ini menjadi hukum yang absolut. Ketegasan wasit ini krusial, mengingat panasnya persaingan yang sudah dipicu oleh hasil pertandingan Borneo FC sebelumnya. Pertandingan ini pun berakhir bukan hanya sebagai adu taktik antar pelatih, tapi juga adu disiplin di bawah pengawasan ketat sang pengadil FIFA. Sepak bola memang tidak pernah hanya soal skor di papan elektrik. Ia adalah soal pengakuan seperti yang diberikan Paul Munster. Ia adalah soal keteguhan di tengah kontroversi seperti yang dialami Borneo dan Persik. Dan ia adalah soal integritas di bawah tatapan tajam sang pengadil lapangan. Malam ini, Stadion Sumpah Pemuda Lampung telah memberikan jawabannya. Bayangkara FC dan Persib Bandung telah memberikan segalanya. Namun, perjalanan menuju tahta juara masih sangat panjang dan penuh liku. Dengan klasmen yang semakin rapat dan tensi yang terus meninggi, siapakah yang akan tetap berdiri tegak di akhir musim nanti?